Dalam sistem politik yang terus berubah, bagaimana masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam mendorong refleksi politik? Pada era 1960 hingga 1970-an, Eropa dan Amerika mengalami krisis politik besar yang berpusat pada Perang Dingin. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Amerika dengan ideologi demokrasi kapitalisme dan Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Saat itu terjadi ketegangan geopolitik dan persaingan ideologi. Di saat yang sama, Amerika dan Eropa juga tengah mengalami krisis internal. Amerika terlibat Perang Vietnam Utara yang ingin menjadikan negara dengan karakter liberalis, sedangkan di Eropa terdapat isu pendidikan yang dianggap kaku dan kondisi buruh yang tidak layak. Dengan adanya krisis-krisis itu, kemudian memunculkan gelombang protes dari berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh. Protes ini disebut sebagai gerakan sosial atau social movement. Menurut Donatella Della Porta, gerakan sosial terjadi bukan hanya tentang perjuangan kelas seperti yang diramalkan oleh Marx. Namun, pada saat itu, di Eropa dan Amerika tercermin bahwa gerakan sosial memiliki basis yang jauh lebih luas. Tuntutan pada identitas, hak asasi manusia, dan partisipasi politik dari masyarakat sipil. Gerakan sosial menjadi sebuah tonggak awal refleksi pemerintah, bukan saja pengganggu atau bahkan perusuh dari sistem pemerintahan. Bagi Porta, gerakan sosial berada dalam lingkup 4 pilar teori, yaitu adanya celah politik, wadah partisipasi masyarakat, mendefinisikan isu, dan aksi. Fenomena gerakan sosial bukan hanya terjadi di Barat saja. Di Indonesia juga telah terjadi gelombang gerakan sosial yang besar. Seperti yang baru-baru ini, mulai dari pertengahan bulan Agustus hingga awal bulan September tahun 2025. Dahsyatnya demonstrasi yang terjadi meluas hingga 107 titik di 32 provinsi. Gerakan sosial terjadi karena adanya peluang dari struktur politik yang terbuka, diawali dari kenaikan pajak yang signifikan hingga tunjangan dewan yang melesat tinggi. Hingga pada puncaknya adalah seorang driver ojek online yang terlindas oleh mobil Brimob. Rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan gejolak dari berbagai macam elemen masyarakat, tidak hanya mahasiswa saja, tapi juga meliputi ikatan buruh, hingga komunitas ojek online turut serta dalam gerakan sosial ini. Gerakan sosial kini hadir dalam berbagai macam bentuknya, mulai dari demonstrasi di jalanan hingga kampanye melalui media digital. Gerakan sosial akan terus muncul selama ada celah politik, seperti korupsi yang merajalela, ketidakstabilitasan ekonomi, kesenjangan sosial, atau bahkan kurang adanya respon dari pemerintah itu sendiri. Gerakan sosial ini dapat menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat sipil. Penyuaraan akan hak-hak yang perlahan hilang bisa menjadi bahan refleksi politik. Pemerintahan yang mampu merefleksikan elemen politik dapat membangkitkan kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang harus diraih untuk mencapai kestabilitasan sosial di dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, pemerintahan yang gagal merefleksikan elemen politik dengan baik akan menimbulkan kerenggangan hubungan dengan masyarakat.
Akibatnya, celah politik untuk pergerakan sosial akan jauh lebih besar dan lebih masif. Donatella Della Porta melihat gerakan sosial sebagai bentuk demokrasi akar rumput, sementara pemerintah sedang duduk di Menara Gading